Selamat datang pada survei pekerjaan PT Angkasa Pura II tahun 2020 untuk pegawai pada fungsi TIS, CS, dan CC. Pertama-tama, silakan Anda buka web browser pada perangkat Anda masing-masing, baik komputer maupun handphone. Anda disarankan untuk menggunakan web browser Mozilla Firefox ataupun Google Chrome. Jika web browser sudah terbuka, maka ketik bit.ly/OGS-LPTUI, lalu tekan Enter. Untuk dapat memulai survei, Anda diminta untuk memasukkan kode token. Kode token terdiri dari 6 buah huruf kecil tanpa spasi yang merupakan inisial dari kode bandara dan fungsi jabatan yang saat ini sedang Anda jalankan. Sebagai contoh, untuk pegawai di Bandara Cengkareng pada fungsi TIS, maka token yang dimasukkan adalah CGK TIS. Khusus untuk jabatan supervisor, maka token yang dimasukkan adalah kode bandara dan CS. Sebagai contoh, untuk supervisor di cabang Palembang adalah PLM-CS. Khusus untuk jabatan asisten manajer, maka token yang dimasukkan adalah dari kode bandara dan TIS. Sebagai contoh, untuk asisten manajer di cabang Palembang adalah PLM-TIS. Jika sudah selesai, silakan klik lanjut. Selamat, Anda telah berhasil mengakses halaman survei pekerjaan PT Angkasa Pura II Persero tahun 2020. Survei ini bertujuan untuk mengevaluasi kompetensi jabatan, pola karir, pola pendidikan, dan pelatihan, serta penilaian kinerja pada fungsi TIS, CS, dan CC. Survei ini diprakarsai oleh tim dari Unit Airport Global Services PT Angkasa Pura II bekerja sama dengan Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak yang tertera pada halaman ini. Jika sudah selesai membaca, silakan klik tombol berikutnya. Pada halaman ini terdapat 10 poin petunjuk pengisian yang dapat Anda baca satu persatu sebelum memulai pengisian survei. Hal utama yang perlu diingat adalah beberapa pertanyaan akan menyebutkan posisi atau jabatan Anda saat ini. Bagi karyawan yang berstatus non-organik, silakan mengisi sesuai posisi Anda saat ini, yaitu CS, TIS, atau CC. Bagi karyawan yang berstatus organik, silakan mengisi sesuai jabatan Anda saat ini, yaitu asisten manajer CS, koordinator CS, supervisor CS, atau yang lainnya. Kuesioner ini harap diisi dengan kondisi yang seharusnya atau kondisi ideal pada fungsi kerja atau posisi yang saat ini Anda jalankan. Jawaban Anda tidak berpengaruh pada penilaian kinerja karena kuesioner ini bukan penilaian individu. Dan oleh karena itu pula, Anda tidak diminta mencantumkan identitas atau nama. Jika Anda sudah selesai membaca, silakan klik tombol berikutnya. Halaman ini memuat pernyataan yang menjamin kerahasiaan setiap data atau informasi yang Anda cantumkan dalam survei ini. Jika Anda sudah selesai membaca, maka silakan klik tombol berikutnya. Pada halaman ini, Anda diminta untuk memilih status karyawan yang Anda pegang saat ini. Jika Anda merupakan karyawan organik, maka klik pada kolom karyawan organik. Jika Anda merupakan karyawan non-organik, maka klik pada kolom karyawan non-organik. Jika sudah selesai, silakan klik tombol berikutnya. Pada bagian satu ini, Anda diminta untuk mengisi sejumlah informasi terkait identitas pekerjaan. Anda dapat membaca contoh yang sudah tertera untuk memudahkan Anda saat mengisi. Pada bagian ini, silakan tuliskan jawaban Anda pada kolom yang sudah tersedia. Lalu, pilih salah satu jawaban yang menunjukkan lokasi kerja Anda saat ini. Selanjutnya, pilih salah satu level jabatan Anda saat ini. Dan yang terakhir, pilih fungsi pekerjaan Anda saat ini.
Setelah selesai, silakan klik tombol berikutnya. Pada bagian 2, Anda diminta untuk menjelaskan dengan singkat dan jelas untuk apa peran atau fungsi posisi atau jabatan Anda saat ini. Silakan Anda menuliskan pada kolom yang telah tersedia. Apabila jawaban lebih dari satu, maka gunakan tanda titik koma sebagai pemisah. Apabila sudah selesai, silakan klik tombol berikutnya. Pada bagian 3, Anda diminta untuk mengisi sejumlah informasi terkait uraian tugas. Silakan Anda uraikan secara detail tugas yang Anda kerjakan dalam kapasitas dan otoritas Anda saat ini dalam menduduki jabatan atau posisi Anda. Ada 4 buah subbagian pada halaman ini. Silakan tuliskan jawaban Anda secara jelas pada tabel yang telah tersedia, yaitu mengenai tugas pokok, tugas tambahan, tugas lain-lain, dan yang terakhir adalah tugas berkala. Jika sudah selesai, silakan klik tombol berikutnya. Pada bagian ini, Anda diminta untuk mengisi sejumlah informasi terkait bahan kerja. Silakan Anda uraikan seluruh bahan yang Anda butuhkan beserta penggunaannya dalam menyelesaikan pekerjaan Anda. Jika sudah selesai, silakan klik tombol berikutnya. Pada bagian 5 ini, Anda diminta untuk mengisi sejumlah informasi terkait hubungan kerja. Terdapat 6 subbagian pada halaman survei ini. Yang pertama, Anda diminta untuk menuliskan keterkaitan jabatan Anda dengan jabatan yang lebih tinggi dari segi internal. Selanjutnya, jabatan yang lebih tinggi dari segi eksternal atau di luar AP2. Lalu, jabatan yang setara dari segi internal. Selanjutnya, jabatan yang setara dari segi eksternal atau di luar AP2. Selanjutnya, jabatan yang lebih rendah jika ada dari segi internal. Dan yang terakhir, jabatan yang lebih rendah jika ada dari segi eksternal atau di luar AP2. Bagi pegawai officer maupun junior officer yang tidak memiliki hubungan kerja dengan jabatan yang lebih rendah, maka Anda dapat melewati bagian tersebut. Jika sudah selesai, silakan klik tombol berikutnya. Pada bagian 6, Anda diminta untuk mengisi sejumlah informasi terkait tanggung jawab. Silakan Anda jelaskan apa saja yang harus Anda hasilkan yang menjadi tanggung jawab pada posisi Anda. Apabila sudah selesai, silakan klik tombol berikutnya. Pada bagian 7, Anda diminta untuk mengisi sejumlah informasi terkait wewenang. Silakan Anda jelaskan hak-hak yang Anda miliki dalam jabatan atau posisi Anda pada kolom yang telah tersedia. Apabila sudah selesai, silakan klik tombol berikutnya. Pada bagian 8, Anda diminta untuk mengisi sejumlah informasi terkait pengawasan yang diterima dari atasan atau orang lain dalam melakukan tugas-tugas pada pekerjaan Anda. Tuliskan apa tugas yang diawasi, siapa yang mengawasi, dan berapa banyak pengawasan yang dilakukan, seperti yang tertera pada contoh halaman ini. Jika sudah selesai, silakan klik tombol berikutnya. Bagian 9 ini ditujukan khusus untuk Anda yang merupakan karyawan organik. Bagi Anda yang merupakan karyawan non-organik, maka Anda tidak akan menemukan bagian ini pada halaman survei Anda. Berkebalikan dengan bagian sebelumnya, pada bagian ini Anda diminta untuk menuliskan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas orang lain yang menjadi tanggung jawab di pekerjaan Anda. Tuliskan apa jabatan yang diawasi, apa tugas yang diawasi, dan berapa banyak pengawasan tersebut. Jika sudah selesai, maka silakan klik tombol berikutnya. Pada bagian 10, Anda diminta untuk mengisi kolom-kolom di bawah ini dengan situasi dan kondisi kerja yang sesuai pekerjaan Anda. Yang pertama, tuliskan akibat jika terjadi kecelakaan. Yang kedua, tuliskan gangguan kesehatan yang mungkin terjadi. Yang ketiga, tentukan prosentase kegiatan Anda selama bekerja. Yang keempat, tentukan prosentase tempat Anda bekerja. Yang kelima,
Tuliskan alat keselamatan kerja, dan yang terakhir, berikan penilaian Anda mengenai kondisi lingkungan kerja Anda. Apabila Anda telah selesai, silakan klik tombol berikutnya. Pada bagian 11, Anda diminta untuk menjelaskan resiko dan tantangan dalam menjalani pekerjaan Anda saat ini, beserta penyebabnya, seperti yang tertera pada contoh di halaman ini. Jika Anda sudah selesai, maka silakan klik tombol berikutnya. Pada bagian 12, Anda diminta untuk mengisi hal-hal di bawah dengan kompetensi yang menurut Anda sesuai untuk melaksanakan tugas-tugas di pekerjaan Anda, khususnya terkait pendidikan formal, kursus atau diklat, pengalaman kerja, persyaratan fisik, usia, maupun kemampuan lainnya. Jika Anda sudah selesai, silakan klik tombol berikutnya. Bagian 13 hanya ditujukan untuk karyawan organik. Bagi Anda yang merupakan karyawan non-organik, Anda tidak akan menemukan halaman ini pada survei Anda. Pada halaman ini, Anda akan menemukan sebuah bagan yang akan mempermudah Anda dalam memahami jenjang dan kelas jabatan. Selanjutnya, Anda dimintai pendapat mengenai apakah jenjang jabatan yang ada saat ini sudah memadai atau belum. Tentukan jawaban Anda dan jangan lupa untuk menuliskan alasannya. Lalu, Anda juga dimintai pendapat mengenai apakah masa jabatan di masing-masing jenjang saat ini sudah memadai atau belum. Tentukan jawaban Anda dan jangan lupa untuk menuliskan jawabannya. Jika sudah selesai, silakan klik tombol berikutnya. Bagian 14 merupakan bagian terakhir pada survei ini. Anda diminta untuk menuliskan hal-hal atau harapan-harapan tertentu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner ini yang menurut Anda penting namun belum terungkap. Jika Anda sudah selesai, maka silakan klik tombol kirim. Selamat, data survei Anda telah tersimpan. Kami ucapkan terima kasih atas waktu dan partisipasi Anda untuk mengisi survei ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda selanjutnya.